Shalom, adik-adik kelas balita dan adik-adik kelas kecil. Tuhan begitu baik. Ia dapat melakukan hal besar untuk menolong kita. Mari kita bergembira karena Tuhan akan menjaga kita dengan kasih-Nya. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami anak-anak-Mu Tuhan mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu kami. Engkau memberkati kami, Engkau berkati ibadah kami ini sehingga boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami ini. Haleluya, amin. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk yang manis, jangan jalan-jalan dulu ya. Apakah adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ya, kalau semuanya sudah siapkan Alkitabnya, kita mengangkat pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah hari Minggu Kebaktian Anak dan Remaja Gereja Pok Jemaat Lahiroi, kelas anak balita dan anak kecil. Kini saatnya kita akan membaca tentang isi firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Ibu Pendeta ajak kita untuk lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini kami boleh menyelenggarakan ibadah Sekolah Minggu Kebaktian Anak dan Remaja Gereja Pok Jemaat Lahiroi. Ya Tuhan Yesus, saatnya sekarang firman-Mu akan kami baca dan kami dengarkan.
Hadirlah bersama dengan kami dalam ibadah saat ini, kuasailah pikiran dan hati kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami ingat dan boleh kami berlakukan dalam sepanjang hari hidup kami. Berkatilah kami semuanya, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua yang mendampingi, berkati kakak-kakak pembimbing, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi anak-anak terkasih. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, dan terima kami yang berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang sudah mempersiapkan Alkitab di rumah masing-masing, mari kita buka Alkitab dari kitab yang kedua di Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga 17, lalu dilanjutkan pasal 15 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Ya, Ibu Pendeta ulangi, Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga ayat 17, dan dilanjutkan Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Semua sudah dapatkan bacaannya? Yang sudah bisa membaca, mari baca sama-sama firman Tuhan ini bersama dengan Ibu Pendeta. Judul pembacaan kita dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 17 adalah menyeberangi Laut Teberau. Kemudian Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga 21, judulnya adalah Nyanyian Musa dan Israel. Mari kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku." Kita lanjutkan pasal 15 ayat 19 hingga 21. Firman Tuhan, "Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk anak-anakku yang juga boleh membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pasti pernah mengalami yang namanya sukacita, bergembira. Ayo, siapa di antara kalian yang dapat menyebutkan mengapa atau apa alasannya kalian bersukacita? Ya, mungkin ada yang ulang tahun ya, sehingga dia bersukacita. Mungkin ada yang meraih prestasi di sekolah, baik itu olahraga, ilmu pengetahuan, kesenian, dan lain sebagainya, maka pasti kita bersukacita. Kalau orang tua kita, papa dan mama kita, pergi ke suatu tempat yang jauh, kembali, apalagi membawa oleh-oleh,
pasti kita bersukacita, kita bergembira. Nah, saat ini firman Tuhan menyapa kita, menceritakan kepada kita tentang sukacita yang dialami oleh bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel bersukacita? Mari kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel diperbudak oleh orang-orang Mesir. Disuruh kerja keras tapi tidak mendapat upah atau gaji. Sering mendapatkan perlakuan kasar, sering dipukul. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian dibunuh. Oleh sebab itu mereka atau bangsa Israel hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam kesusahan. Dan Tuhan melihat penderitaan dan kesengsaraan bangsa Israel. Makanya Tuhan kemudian berdaulat, Tuhan berkuasa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Salah satu cara yang dilakukan Tuhan Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir adalah melalui perjalanan menyeberangi laut Teberau. Sebuah kisah yang unik. Mengapa dikatakan unik? Karena dari kisah ini Tuhan menyuruh Musa, "Hai Musa, ulurkanlah tanganmu, angkatlah tongkatmu dan pukullah laut ini." Dan apa yang terjadi? Ternyata laut itu terbelah dua. Air yang ada menjadi semacam bendungan. Tanah yang di antara dua potong air ini menjadi kering. Sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi laut Teberau itu. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa mujizat yang dilakukan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Lalu apa yang dinyatakan Allah kepada orang-orang Mesir? Karena ternyata orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir juga mengejar dan menyusul orang-orang Israel. Maka apa yang terjadi bagi mereka? Ternyata orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir dikacaukan Tuhan. Roda kereta yang mereka pakai kemudian dimiringkan oleh Tuhan sehingga menjadi sangat berat dan tidak bisa digunakan secara baik. Mereka pun tidak bisa secara cepat mengejar orang-orang Israel. Dan yang lebih parah lagi, ketika orang-orang Mesir ini pun mau masuk menyeberangi laut Teberau, maka Musa kembali mengelurkan tangannya ke atas laut. Dan apa yang terjadi? Air yang di sisi kanan itu kemudian tidak lagi didapat dibendung, dan orang-orang Mesir yang masuk ke dalam tempat itu kemudian diserbu dengan air yang laut yang begitu banyak sehingga mereka tenggelam. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Allah menyatakan kemuliaan-Nya kepada orang-orang Mesir, sehingga orang Mesir berkata, "Kita ini berperang bukan berperang melawan orang Israel, tetapi justru Tuhannya orang Israel yang berperang melawan kita. Justru Tuhan Allah Israel yang berperang melawan orang-orang Mesir." Nah, sehingga yang terjadi, orang Israel pun boleh terbebas dari kejaran yang dilakukan oleh tentara Mesir, karena tentara Mesir hanyut dan tenggelam di laut Teberau. Nah, selanjutnya apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka dilepaskan dari serbuan orang Mesir, ketika mereka diselamatkan oleh Tuhan? Ternyata pembacaan kita yang kedua mengatakan ada seorang nabi perempuan. Ayo, siapa yang masih ingat bacaan kita tadi? Ada seorang nabi perempuan yang mengambil rebana
kemudian mengajak semua perempuan juga mengambil rebana, memukul rebana, menyanyi dan menari. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Nabi perempuan itu adalah Miriam. Dan ternyata Miriam adalah saudara perempuan dari Harun. Mereka bersuka cita, mereka menyanyikan pujian untuk kemuliaan dan kebaikan Tuhan, karena mereka sungguh menyadari kasih dan penyertaan Tuhanlah yang membuat mereka boleh dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir, bahkan mereka boleh diluputkan dari serbuan tentara-tentara Mesir. Itulah sebabnya mengapa bangsa Israel bersuka cita. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita pun juga bisa bersuka cita kalau kita selalu ingat Tuhan itu selalu menjaga kita. Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu ada di mana kita selalu dekat kepada Tuhan. Makanya anak sekolah minggu tidak boleh lupa, harus selalu berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan menjaga kita, minta supaya Tuhan menyertai kita, sehingga kita selalu punya cukup alasan untuk bersuka cita, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Musa, seperti yang dilakukan oleh orang Israel, seperti yang dilakukan oleh Miriam, nabi perempuan, bersama-sama dengan perempuan-perempuan Israel lainnya. Mereka memukul rebana, mereka menari, dan mereka memuji Tuhan. Mari terus bersuka cita, karena Tuhan setia menjaga dan memelihara kita. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Untuk itu, mari kita hantar dengan mengangkat lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kini kita akan bersama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang berkuasa untuk senantiasa menjaga dan melindungi kami, mengasihi kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, meskipun ibadah yang kami lakukan masih dalam bentuk ibadah online. Tapi kami percaya Engkau hadir di dalam atau di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu bersuka cita, karena kami sadar Tuhan selalu menjaga kami dimanapun kami berada, baik pada pagi, siang, sore maupun malam hari. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhanlah yang menjadi sahabat kami yang sejati. Semoga firman-Mu ini selalu membuat kami anak-anak Tuhan bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepadamu untuk orang tua kami, untuk keluarga kami. Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan. Sehingga kami tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami tetap dipeliharakan untuk beraktivitas. Orang tua dan kakak-kakak kami boleh bekerja, boleh menuntut ilmu, boleh sekolah, boleh kuliah. Bahkan kami pun tetap merasakan kesehatan karena Tuhan setia menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan Allah yang rahmani,
Kami juga berdoa kepadamu untuk kakak-kakak pembimbing kami yang selalu bersedia meluangkan waktu dan kesibukan mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu ibadah, hari Minggu, maupun persiapan-persiapan lainnya sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kakak-kakak pembimbing. Tuhan berkati segala bentuk pelayanan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh kakak-kakak kami. Kami rindu untuk mendoakan kakak Budi, kakak Tanti dalam kelemahan tubuh. Biarlah Engkau yang berkenan menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga pada minggu-minggu yang akan datang, oleh kuasa dan pimpinan Tuhan, mereka pun boleh mengambil bagian dalam pelayanan, ibadah, sekolah minggu, kebaktian anak dan remaja, Gereja Pok Jemaat Laheroi. Tuhan Yesus, terimalah persembahan yang telah kami kumpulkan. Semoga persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga isi firman Tuhan dapat disebarluaskan di tengah-tengah dunia ini, dan semakin banyak umat-Mu yang mengaminkan, yang percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Bapa Surgawi, kami tetap berdoa untuk sesama kami yang sedang sakit, teristimewa yang terinfeksi virus corona. Tuhan kiranya menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan memberkati tim medis, Tuhan berkati tenaga sukarelawan, sehingga segala bentuk pengabdian yang mereka lakukan untuk menangani saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona, untuk memikirkan, mempertimbangkan dan memutuskan jalan keluar yang terbaik, sehingga virus corona ini boleh dihilangkan, dimusnahkan dari tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau setia untuk menjawab dan menyempurnakan doa, permohonan dan pergumulan kami. Ya Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, sepanjang minggu yang akan kami lewati ini, kami mohon Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada anak-anak kami, sehingga kami selalu bersuka cita, kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami pun tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami, baik pada pagi, siang, sore, maupun pada malam hari. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, untuk pesan minggu ini, adik-adik ingatlah untuk selalu bergembira karena Tuhan baik dan Ia selalu mau menolong kita. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada saat ini, mari adik-adik kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Yesus di dalam rumahku. Ikuti gerakannya kakak kira ya. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan,
Firman Tuhan telah mengingatkan kita untuk terus bersuka cita karena Tuhan setia menjaga dan melindungi kita. Sekarang Ibu Pendeta akan mencurahkan berkat Tuhan bagi anak-anak sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah sekolah minggu kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.